Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Sifat Salat Nabi li Syekh Albani rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada bab as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa mawdi'uha wa siyaghuha. Qala Syekh rahimahullah وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. Kata Syekh rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salawat untuk dirinya sendiri pada tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua. Ini menunjukkan disunahkannya seorang ketika tasyahud yang pertama pada rakaat yang memiliki dua tasyahud seperti zuhur, asar, maghrib dan isya untuk membaca salawat kepada Nabi SAW pada tasyahud yang pertama. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan tasyahud yang pertama itu hanya sampai pada syahadat. Ini ada sebagian pendapat yang mengatakan tasyahud yang pertama itu hanya sampai pada syahadat. Namun yang lebih utama, seorang ketika tasyahud pertama ia membacanya lengkap seperti ia membaca pada tasyahud yang kedua, kecuali berdoa. Doa yang terakhir itu hanya pada tasyahud yang kedua. Adapun tasyahud yang pertama hanya sampai pada salawat. Dan itu pula yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh, "Wasanna dzalika li ummatihi haitsu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Syekh juga menyuruh umatnya untuk melakukan yang demikian. Artinya membaca salawat pada tasyahud. وَعَلَّمَهُمْ أَنْوَاعًا مِنْ صِيغِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat-sahabatnya beberapa lafaz-lafaz salawat. Jadi salawat itu, salawat Ibrahimiyah yang kita kenal, itu ada memiliki berapa lafaz-lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah ada 7 lafaz. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. Yang pertama, lafaz yang mungkin agak jarang kita dengar. Ini berdasarkan hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata Abu Humaid, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaik?" Wahai Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi." Ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah pujian kepada Nabi Muhammad. Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengertian yang paling rajih artinya adalah ats-tsana'u alaihi, pujian kepadanya. Ada yang mengatakan artinya adalah rahmat.
kita memintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pendapat seperti itu. Namun yang lebih rajih sebagaimana disebutkan oleh Abu Aliyah, yang dimaksud dengan salawat Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah ats-tsana, pujian. Pujian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita memintakan kepada Allah untuk menambahkan pujiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita memintakan asal pujian. Asal pujian itu sudah ada. Namun kita disuruh bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita minta tambahan. Kita meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan pujiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana disebutkan oleh Abu Aliyah rahimahullahu taala. Kata Abu Aliyah, salatullah ala nabiyhi thana'uhu wa ta'dhimuhu wa salatul malaikati wa ghairihim alaihi talabu dhalika lahu min Allah taala wal murad talabu ziyadati la talabu asli salat. Kata Abu Aliyah, salatullah ala nabiyhi, salatnya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya thana'uhu alaihi, pujiannya kepadanya. Pujian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'dhimuhu, dan pengagungannya. Wa salatul malaikati wa ghairihim alaihi, adapun salawatnya malaikat sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi. Malaikat di sini artinya apa? Salawat malaikat di sini kata Abu Aliyah, talabu dzalika lahu min Allah. Para malaikat meminta kepada Allah untuk menambahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ats-tsana wa ta'zim, pujian dan pengagungan. Begitu pula selain malaikat. Kaum muslimin, ketika kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita meminta tambahan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahan pujian dan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah tambahan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala ahli baitihi, begitu pula kepada keluarganya, wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, kepada istri-istrinya dan keturunan-keturunannya. Kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau bersalawat kepada Ali Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Wa barik ala Muhammad, dan berkailah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali baitihi, begitu pula kepada keluarganya, wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim, begitu pula kepada istri-istrinya dan kepada keturunan-keturunannya sebagaimana engkau memberkahi kepada keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Wa hadza kana yad'u bihi huwa nafsuhu, dan salawat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membaca salawat ini. Sehingga dari hadis ini kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau juga bersalawat kepada dirinya sendiri. Dalam salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersalawat kepada dirinya sendiri. Baik. Kemudian lafaz salawat yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang sering kita gunakan. Kemudian yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perbedaannya hanya sedikit, yang kedua dengan yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kelima, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Kemudian yang keenam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan yang terakhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka, yang datang dari Nabi SAW yang berdasarkan pada hadis-hadis yang sahih. Adapun salawat-salawat yang lainnya selain salawat-salawat tersebut oleh Syekh di sini ataupun yang berada dalam hadis-hadis yang sahih, maka sebagian besarnya salawat-salawat tersebut tidak ada dasarnya. Maka yang lebih utama bagi seorang ketika ia ingin bersalawat, hendaknya ia memilih lafaz salawat yang datang dari Nabi SAW. Karena Rasul SAW sendiri yang mengajarkan kepada para sahabatnya. Ketika ditanya, kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalawat kepadamu, maka kata Nabi SAW, qulu, ucapkan, perintah di sini, Allahumma salli ala Muhammad, sebagaimana lafaz-lafaz yang kita sebutkan tadi. Sehingga tidak perlu lagi seorang membuat sendiri lafaz salawat. Tidak perlu lagi membuat sendiri lafaz salawat atau mengambil lafaz salawat yang tidak datang dari Nabi SAW. Kita cukupkan pada lafaz-lafaz salawat yang datang dari Nabi SAW karena ini lebih utama. Mengapa lebih utama? Karena Nabi SAW sendiri yang mengajarkannya. Nabi SAW sendiri yang mengajarkannya, maka tentu ini yang lebih utama. Kalau seandainya ada lafaz lain yang lebih utama, pasti Nabi SAW sudah mengajarkannya. Karena Nabi SAW pasti memilihkan untuk umatnya yang terbaik. Maka kita cukupkan ketika kita mau bersalawat, baik dalam salat maupun di luar salat, kita cukupkan dengan lafaz-lafaz salawat ini. Jadi ini lafaz-lafaz salawat ini bukan hanya dibaca pada salat, bukan hanya dibaca pada salat, namun pada setiap waktu ketika kita ingin bersalawat, maka yang lebih utama kita bersalawat dengan lafaz-lafaz ini. Boleh seseorang hanya mencukupkan dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Allahumma salli wa sallim alaih. Boleh, cukup seperti itu. Salawat dan salam. Ketika kita menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga boleh. Hanya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Namun yang lebih utama adalah membaca salawat al-Ibrahimiyah yang sudah kita sebutkan 7 lafadznya tadi. Sehingga ini dibaca pada setiap waktu. Misalnya pada hari Jumat disunahkan memperbanyak membaca salawat, maka kita membaca salawat yang tadi. Jadi salawat yang tadi bukan hanya dibaca ketika sholat, namun juga dibaca ketika di luar sholat. Ketika disunahkan untuk membaca salawat, maka kita baca. Kita baca salawat tersebut. Kalau kita mau ringkas, boleh mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, boleh. Dan yang perlu diketahui juga, salawat terdiri dari 2, salawat dan salam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi terdiri dari 2 hal, salawat dan salam. Karena Allah mengatakan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi taslima. Sallu 'alaihi. Ada salawat, ada taslima, ada salam. Jangan hanya salawat saja tanpa salam. Harus ada 2, salawat dan salam. Ini ketika kita ingin membaca salawat, baik di dalam salat maupun di luar salat. Taib. Di sini ada beberapa faidah yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh rahimahullah, fawaid muhimma fi salati ala nabi al-ummah. Faidah-faidah yang penting yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatul ula, faidah yang pertama. Min al-malhud an akthar hadhihi al-anwa' min sigh as-salati alaihi sallallahu alaihi wasallam laysa fiha dhikru Ibrahim nafsihi mustakillan an alihi wa innama fiha kama sallaita ala ali Ibrahim. والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله كما في قوله تعالى
Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'ala al-'alamin. Wa qawluhu illa ala Lut najjaynahum bis-sahar. Wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Wa kadzalika lafdhu ahli al-bait ka qawlihi ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait fa inna Ibrahim dakhilun fihim. Kalau Syekh rahimahullah dalam beberapa lafaz salawat tadi kita jumpai Nabi SAW hanya menyebutkan ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Dalam beberapa lafaz tadi hanya disebutkan ali Ibrahim, keluarganya Ibrahim, tanpa disebutkan nama Nabi Ibrahim. Maka kata Syekh rahimahullah, ketika Nabi SAW hanya menyebutkan ali Ibrahim, keluarganya Ibrahim, maka Nabi Ibrahim masuk di dalamnya, masuk dalam kata-kata keluarga Ibrahim. Karena kata-kata al, keluarga, ketika disebutkan, maka orang tersebut juga masuk dalam kata-kata tersebut. Ketika kita bersalawat kepada ali Ibrahim, kepada keluarganya Ibrahim, maka secara otomatis Nabi Ibrahim juga mendapatkan salawat tersebut. Sebagaimana yang diketahui dalam bahasa Arab. Begitu juga ketika kita melihat firman Allah misalnya Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'ala al-'alamin. Sungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarganya Ibrahim, keluarganya Imran atas semesta alam. Ali Ibrahim di sini maka Nabi Ibrahim masuk ke dalamnya tanpa perlu disebutkan sendiri namanya. Tanpa perlu disebutkan nama Ibrahim. Allah hanya mengatakan wa ali Ibrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ali Ibrahim. Dan keluarganya Ibrahim. Padahal yang dipilih adalah Ibrahim juga termasuk. Dan yang terutama. Sehingga lafaz al mencakup Ibrahim dan keluarganya. Begitu pula firman Allah dalam surat Al-Qamar. Allah mengatakan illa ala Lut. Kecuali keluarganya Lut. Ketika Allah mengadab kaumnya Nabi Lut, Allah mengatakan illa ala Lut, kecuali keluarganya Lut. Ketika Allah mengatakan kecuali keluarganya Lut, maka Nabi Lut juga termasuk dalam orang-orang yang Allah selamatkan. Dan Allah menyebutkan al, keluarga. Sehingga kata al, kata keluarga mencakup Nabi Lut dalam ayat tersebut. Begitu pula hadis Nabi SAW, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ketika Nabi SAW mendoakan kepada al Abi Aufa, keluarganya Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, maka beliau juga masuk dalam doa tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullah, qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa li hadza jaa fi aktsar al-alfaz kama sallaita ala ali Ibrahim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena itu maka banyak dalam lafaz-lafaz tadi Nabi SAW hanya mengatakan kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau bersalawat kepada keluarganya Ibrahim, tanpa menyebutkan Ibrahim. Karena ali Ibrahim masuk ke dalamnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa kama barakta ala ali Ibrahim wa jaa fi ba'dihha Ibrahim nafsihi wa jaa fi ba'dihha Ibrahim nafsuhu li'annahu huwa al-aslu fi as-salati waz-zakat. Kata Syekh rahimahullah, dan dalam beberapa riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan nama Ibrahim tersendiri, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Disebutkan dua-duanya, Ibrahim dan ali Ibrahim. Karena kata Syekh rahimahullah, karena Nabi Ibrahim merupakan asal, keluarganya itu mengikutinya. Jadi terkadang Nabi SAW menyebutkan keluarganya saja, ali Ibrahim, masuk ke dalamnya Nabi Ibrahim. Terkadang disebutkan dua-duanya, Ibrahim dan keluarganya. Sebutkan dua-duanya, Ibrahim dan keluarganya. Mengapa disebutkan Nabi Ibrahim juga padahal sudah disebutkan keluarganya? Kata Syekh, karena Nabi Ibrahim merupakan asal. Asalnya Nabi Ibrahim, keluarganya mengikutinya. Jadi terkadang disebutkan dua-duanya. Walaupun keluarga ketika disebutkan Nabi Ibrahim sudah masuk di dalamnya. Wasairu ahli baitihi innama yahsulu dzalika taba'an. Karena keluarganya mendapatkan salawat itu sebagai pengikut. Artinya mengikuti. Ketika Nabi Ibrahim sallallahu alaihi salam diberikan salawat, maka keluarganya juga ikut. Adapun asal yang menjadi asal adalah Nabi Ibrahim.
Wajah fi ba'dihha dzikru hadza wa hadza tanbihan ala hadain. Maka terkadang datang penyebutan keduanya, Ibrahim dan Ali Ibrahim, terkadang hanya satu, Ali Ibrahim saja. Taib, idza alimta dzalik faqad ishtahara at-tasa'ul bainal ulama an wajh at-tashbih fi qawlihi kama sallaita ila akhirih. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kalau engkau sudah mengetahui yang demikian dari muqaddimah, maka kita ketahui ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh beberapa ulama mengenai wajhu tashbih. Apa penyerupaan antara Nabi SAW dengan Ibrahim? Kenapa Nabi SAW mengatakan kama sallaita, sebagaimana engkau bersalawat? Ketika kita mengucapkan salawat tadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah, bersalawatlah atau tambahkanlah pujian kepada Nabi SAW dan keluarganya sebagaimana, kama, sebagaimana. Ini adalah tasbih, penyerupaan. Sebagaimana kita mengatakan wajahnya indah seperti bulan purnama. Seperti, kata-kata sepertinya penyerupaan. Kita menyamakan wajah seorang, bagusnya wajahnya dengan bagusnya bulan purnama. Nah, ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, maka ada pertanyaan di situ. Apa yang menjadi penyerupaan di sini? Wajhu tashbih namanya. Dalam bahasa Arab ada musyabbah, ada musyabbah bihi, ada wajhu tashbih. Ketika kita mengatakan wajahnya indah seperti bulan purnama, yang kita serupakan di sini adalah wajah. Ini namanya musyabbah. Kita serupakan dengan apa? Musyabbah bihinya adalah bulan purnama. Apa wajhu tashbih? Apa sisi penyerupaannya? Keindahan. Sama-sama indah. Karena wajahnya indah, bulan purnama indah, maka kita serupakan. Taib. Bagaimana dengan lafaz salawat? Ini yang menjadi pertanyaan. Taib, kata Syekh rahimahullah, "Li'anna al-muqarrar anna al-musyabbah duna al-musyabbah bihi wal waqi' huna aqsuhu id anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalu min Ibrahim wa qadiyatu kaunihi afdal an takuna as-salatu al-matlubatu afdal min kulli salatin hasalat aw tahsul." Taib, kata Syekh rahimahullah, dan sudah kita ketahui bersama, ketika kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, maka yang diserupakan lebih baik daripada yang menyerupakan. Ketika kita mengatakan wajahnya indah seperti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah, tambahkanlah pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau memberikan pujian kepada Ibrahim dan keluarganya. Maka kalau kita melihat pada kaidah yang tadi, maka Ibrahim dan keluarganya lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Ini kalau melihat kaidah. Namun kenyataannya sebaliknya. Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Lalu mengapa Nabi SAW memberikan penyerupaan di sini? Ini menjadi pertanyaan. Ini yang menjadi pertanyaan. Maka kata Syekh rahimahullah, Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia daripada Nabi Ibrahim, dan salawat kepada Nabi Muhammad itu lebih utama daripada salawat kepada Nabi Ibrahim, karena kita diperintahkan untuk memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an takuna salatul matlubatu afdal min kulli salatin hasalat aw tahsul. Dan salawat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama daripada semua salawat yang ada. Daripada semua salawat yang ada, sehingga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada salawat kepada Nabi Ibrahim. Wa ajaba al-ulama'u an dhalika bi ajwibatin katsiratin taraha fil fath wal jala. Kemudian kata Syekh rahimahullah, para ulama menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan salawat kepadanya dengan salawat kepada Ibrahim, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada Nabi Ibrahim. Alasannya apa? Maka para ulama telah menjawab dengan banyak jawaban-jawaban yang bisa kita jumpai di Al-Fath. Al-Fath maksudnya adalah Fathul Bari,
kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ataupun di kitab Jala'ul Afham li Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani. Maka dalam dua kitab ini penulisnya mengumpulkan jawaban-jawaban dari ulama mengenai pertanyaan tadi, baik Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari ataupun Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Jala'ul Afham. Waqad balagat nahwa 10 aqwal, dan sampai pada 10 jawaban. Sampai pada 10 jawaban. Ba'dhuha ashaddu dha'fan min ba'din illa qawlan wahidan. Sebagian dari jawaban-jawaban ini, dari 10 jawaban tadi, lebih lemah daripada sebagian yang lain, kecuali hanya satu jawaban. Kata Syekh rahimahullah, yaitu jawaban fa innahu qawiyyun wa istahsanahu Syekhul Islam wa Ibnu Qayyim. Kecuali satu jawaban yang itu merupakan jawaban yang kuat, yang juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga dipilih oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa huwa qaulun man qala, yaitu ucapan orang yang mengucapkan inna ala Ibrahim fiha al-anbiya alladzina laysa fi ali Muhammadin alladzina laysa fi ali Muhammadin mithlihim fa idza tuliba lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li alihi mithlu ma li Ibrahim wa alihi wa fihim al-anbiya hasala li ali Muhammadin min dhalika ma yaliku bihim fa innahum la yablughuna maratibul anbiya wa tabqa ziyadatu allati lil anbiya wa fihim Ibrahim li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayahsulu lahu min al-maziyati ma la yahsulu li ghairihi. Jawaban yang paling kuat dari jawaban-jawaban yang sudah ada adalah jawaban orang yang mengatakan inna ala Ibrahim, sungguhnya keluarga Ibrahim di dalamnya ada para nabi. Karena kita ketahui bersama Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Banyak sekali nabi-nabi yang muncul dari keturunan Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Nabi-nabi yang muncul dari Ismail, keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim itu lebih mulia daripada Ali Muhammad, daripada keluarganya Nabi Muhammad. Karena dalam keluarga Ibrahim ada para nabi, sedangkan dalam keluarganya Nabi Muhammad tidak ada nabi. Baik, kemudian kata Syekh, inna ala Ibrahim fiha al-anbiya alladzina laysa fi ali Muhammadin mithlahum. Dalam keluarga Ibrahim ada nabi-nabi yang tidak ada pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tuliba lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li alihi mithlu ma li Ibrahim wa alihi wa fihim al-anbiya hasala li ali Muhammadin min dzalika ma yaliku bihim. Ketika kita memintakan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya salawat sebagaimana salawat yang Allah berikan kepada Ibrahim dan keluarganya, dan kita ketahui dalam keluarga Ibrahim ada para nabi, maka keluarga Nabi Muhammad mendapatkan salawat sebagaimana salawat yang diberikan kepada para nabi. Ini mengapa ditasbihkan di sini. Ini salah satu alasannya, karena pada keluarga Ibrahim ada para nabi, sedangkan dalam keluarga Nabi Muhammad tidak ada nabi. Maka ketika Nabi SAW memintakan salawat kepada keluarganya sebagaimana salawat yang diberikan kepada Ibrahim dan kepada keluarganya, maka keluarganya di sini mendapatkan keutamaan karena di dalam tidak ada para nabi, sementara keluarga Ibrahim ada para nabi yang tentunya lebih utama daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum la yablughuna maratibul anbiya, karena keluarga para nabi, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai pada derajat nabi. Keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai pada derajat nabi. Wa tabqa ziyadatul lati lil anbiya wa fihim Ibrahim li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita memintakan salawat kepada keluarga Ibrahim, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim, maka Nabi Muhammad di sini mendapatkan dua bagian. Salawat untuk dirinya sendiri dan salawat untuk dirinya ketika kita memintakan salawat kepada keluarga Ibrahim. Jadi mendapatkan dua bagian. Dan ini mendapatkan keutamaan daripada hanya kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad saja, maka kita hanya memintakan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya. Namun ketika kita mengatakan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau
memberikan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarganya Ibrahim, maka di sini keluarga Nabi Muhammad mendapatkan keutamaan karena dia atau mereka mendapatkan salawat sebagaimana salawat yang diberikan kepada keluarga Ibrahim, dan di dalamnya ada para nabi. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW merupakan keluarganya Ibrahim, sehingga kita juga seakan-akan memintakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau SAW mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama untuk dirinya sendiri, dan yang kedua beliau masuk dalam keluarganya Ibrahim. Sehingga dalam salat Ibrahimiyah ini menunjukkan keutamaan kepada Nabi SAW. Wa tabqa ziyaratul anbiya wa fihim Ibrahim li Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayahsulu lahu min al-maziyati ma la yahsulu li ghairihi. Kata Syekh rahimahullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keutamaan dan kelebihan yang tidak didapatkan oleh selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban yang paling benar mengenai mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan. Kenapa hanya diucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad saja. Namun Nabi menambahkan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, padahal Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada Ibrahim. Jawabannya tadi, karena Nabi SAW menginginkan keluarganya diberikan salawat sebagaimana salawat diberikan kepada keluarga Ibrahim yang di dalamnya ada para nabi. Dan juga ketika Nabi mendoakan salawat kepada keluarga Ibrahim, maka beliau juga mendapatkan salawat karena beliau adalah bagian dari keluarga Ibrahim. Ini alasannya mengapa Nabi SAW mengucapkan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baik. Qala Syekh rahimahullah, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa hadza ahsanu min kulli ma taqaddam, wa ahsanu minhu an yuqal Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa min ali Ibrahim, bal huwa khairu ali Ibrahim, kama rawa Ali ibn Abi Talha an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu fi qoulihi ta'ala inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Qala Ibnu Abbas Muhammadun min ali Ibrahim. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jawaban ini adalah jawaban yang paling utama. Jawaban yang disebutkan tadi adalah jawaban yang paling utama. Ketika kita mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa min ali Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keluarganya Nabi Ibrahim. Bal huwa khairu ali Ibrahim, bahkan beliau adalah keluarga Ibrahim yang paling terbaik. Keluarga Nabi Ibrahim yang paling terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Talha an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu fi qoulihi ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talha dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin, kata Ibnu Abbas Muhammadun min ali Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keluarganya Ibrahim. Wa hadha nassun, dan ini adalah nas. Idza dakhala ghairuhu min al-anbiya alladhina hum min dzurriyyati Ibrahim fi alihi fadukhulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aula. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika para nabi masuk ke dalam kata-kata ali Ibrahim, ke dalam kata keluarga Ibrahim, maka masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam kata-kata keluarga Ibrahim itu lebih utama. Itu lebih utama karena beliau adalah keluarganya Ibrahim yang paling terbaik. Maka kalau yang selainnya masuk, maka beliau masuk lebih utama karena beliau yang terbaik. Fayakunu qawluna kama salaita ala ali Ibrahim mutanawilan lis-salati alaihi wa ala sair nabiyyin min dzurriyyati Ibrahim. Maka ketika kita mengatakan kama salaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau bersalawat kepada ali Ibrahim, maka ini masuk ke dalam salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi-nabi yang lainnya. Jadi Nabi sallallahu juga mendapatkan salawat di sini. Thumma qad amarna Allah taala an nusalli alaihi wa ala alihi khususan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya secara khusus.
Sebagaimana Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi, perintah di sini. Allah mengatakan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah secara khusus. Kita diperintahkan secara khusus untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biqadri ma sallaina 'alaihi ma'a sa'iri ali Ibrahim umuman wa huwa fihim wa yahsulu li alihi min dzalika ma yaliku bihim wa yabqa al-baqi kulluhu lahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita memintakan salawat kepada Ali Ibrahim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan salawat di sini sebagaimana keluarganya Ibrahim yang lain juga mendapatkan salawat. Qal wa la raiba anna salat al-hasila li ali Ibrahim wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum akmal min as-salati al-hasila lahum dunahum. Dan kata Syekh, dan tidak diragukan lagi salawat yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengatakan kama salaita ala ali Ibrahim itu lebih utama daripada kita hanya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hanya mendapatkan satu salawat dari kita. Namun ketika kita mengatakan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, maka di sini dapatkan dua, sehingga ini lebih utama dan lebih sempurna. Fayutlabu lahu min as-salati hadzal amr al-'azim alladhi huwa afdal mimma li Ibrahim qat'an. Maka salawat yang dimintakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang besar, yang lebih utama daripada salawat yang dimintakan untuk Ibrahim. Wa yadhharu hina idzin fa'idat tashbih wa jariyatu ala aslihi. Dan oleh karena itu maka kita ketahui mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan di sini. Alasan penyerupaan di sini sudah kita ketahui dengan jawaban tadi. Fa innahu idza kana al-matlubu bid-du'a innama huwa mithlu mushabbah bihi wa lahu awfaru nasib minhu. Sara lahu min al-mushabbah al-matlub akthar mimma li Ibrahim wa ghairihi. Karena ketika kita menyerupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibrahim di sini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salawat yang lebih banyak daripada tanpa tasbih. Ketika kita hanya mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad saja, ini mendapatkan salawat betul. Namun ketika kita menambahkan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, maka di sini mendapatkan dua bagian, sehingga salawatnya lebih banyak dan lebih utama. Fadhahara bihadza min fadlihi wa syarafihi ala Ibrahim wa ala kulli min alihi wa fihi min nabiyyun ma huwa al-la'iq bihi. Oleh karena itu, berdasarkan salawat ini, maka kita ketahui salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada salawat kepada Ibrahim dan kepada selainnya. Karena Ibrahim hanya satu kali, kama shallaita ala Ibrahim. Keluarganya dari para nabi juga sama, wa ala ali Ibrahim. Namun Nabi SAW dua kali, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sehingga Nabi SAW salawatnya lebih utama daripada salawat kepada Ibrahim dan kepada para nabi-nabi yang lain dari keturunan Nabi Ibrahim alaihimussalam. Wa sarat hadhihi salatu dalah ala hadha tafdil wa tabi'atun lahu wa hiya min mujibatihi wa muqtadayatihi. Fasallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kemudian Ibnu Qayyim menutup ucapannya dengan mengatakan fasallallahu alaihi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan salawatnya, pujiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, memberikan kepadanya salam tasliman katsira, dengan salam yang banyak. Wa jazahu anna, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang beliau berikan kepada umatnya dengan balasan yang terbaik. Kemudian beliau menutup dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua dari salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yara al-qari'ul karim an hadhihi siyaq ala ikhtilafi anwa'iha
fiha kulliha as-salatu ala ali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika falaysa min as-sunnati wa la yakunu munaffidan lil amri an-nabawi man iktasara ala qawlihi Allahumma salli ala Muhammad fahasb. Kata Syekh rahimahullah, faedah yang kedua. Kalau kita lihat dalam salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lafaz yang pertama sampai lafaz yang ketujuh yang terakhir, semuanya ada salawat kepada keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya. Tidak ada satupun salawat yang hanya mengkhususkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan keluarganya. Maka orang yang hanya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa bersalawat kepada keluarganya, maka ini merupakan kekurangan. Baik. Bahkan kata Syekh di sini, orang yang hanya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa bersalawat kepada keluarganya, maka tidak dikatakan ia telah memenuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan qulu, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai akhir hadis. Maka orang hanya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad tanpa menyebutkan wa ala ali Muhammad, maka ini tidak dianggap sebagai pelaksanaan atas perintah. Karena Nabi memerintahkan wa ala ali Muhammad dan dia hanya mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini tidak dianggap orang telah melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal la budda min al-ityan bi ihda hadhihi siyaq kamilah kama ja'at anhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diharuskan seorang untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama dalam salat untuk membaca salah satu dari 7 lafaz salawat tadi. Tidak boleh disingkat, harus dibaca lengkap. Ketika ia memilih salah satu dari 7 ini, maka lafaz tersebut harus dibaca lengkap. Tidak boleh disingkat-singkat atau hanya diambil sebagiannya saja. La farqa fi dzalika baina tasyahhudil awwal wal akhir. Tidak ada perbedaan antara tasyahud yang pertama dengan tasyahud yang kedua. Semuanya harus dibaca lengkap. Salawatnya, ketika seorang baca salawat, baik pada tasyahud yang pertama ataupun membaca salawat pada tasyahud yang kedua, semuanya harus dibaca lengkap. Wa huwa nassun al-Imam Syafi'i fil Dan ini merupakan nas yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Faqal, Imam Syafi'i berkata, "Wa at-tashahhud fil awwal wa ats-tsaniyati lafdhun wahidun la yakhtalif." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua ucapannya satu, bacaannya satu, tidak ada perbedaan. Wa makna qauli at-tasyahud, dan makna atau pengertian dari ucapanku kata Imam Syafi'i dengan ucapan tasyahud adalah at-tasyahudu was-salatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah bacaan tasyahud, at-tahiyatu lillahi dan seterusnya, dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Imam Syafi'i, ketika tasyahud yang pertama maupun tasyahud yang kedua, dua-duanya harus membaca tasyahud dan membaca salawat. La yajzihi ahaduhum ma'anil akhar. Tidak cukup hanya membaca sebagian tanpa membaca sebagian yang lain. Artinya orang yang baca salawat saja tanpa membaca tasyahud tidak cukup. Orang yang baca tasyahud saja tanpa membaca salawat juga tidak cukup. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa amma hadits kana la yazidu fi ar-rak'ataini 'ala at-tashahhud fa huwa haditsun munkar kama haqqaqtuhu fi ad-dha'ifah. Kata Syekh Albani rahimahullah, adapun hadis yang menyebutkan Nabi SAW tidak menambahkan pada 2 rakaat kecuali tasyahud adalah hadis yang mungkar. Yang mungkar ini lemah. Sebagaimana yang telah aku sebutkan dalam kitab Ad-Dha'ifah. Syekh Albani memiliki kitab Silsilah Ahadits Shahihah dan Silsilah Ahadits Ad-Dha'ifah. Dan hadis ini disebutkan oleh beliau dalam Silsilah Ahadits Ad-Dha'ifah. Baik. Kemudian kata beliau, wa inna min ajaibi hadzal zaman wa min al-fawdha al-ilmiyya fihi an yajra'a ba'd an-nas wa huwa al-ustadz Muhammad Is'af an-Nashashibi fi kitabih al-Islam as-Sahih ala inkari as-salati ala ali fi as-salati alaihi salatu wassalam ala raghmi min wurudi dhalika fi as-sahihain wa ghayrihima an jam'in min as-sahaba minhum Ka'ab ibn Hujrah wa Abu Humaid as-Sa'idi wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abu Mas'ud al-Ansari wa Abu Hurairah wa Talha ibn Ubaidillah
wa fi ahadithihim annahum sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa nusalli 'alaik fa'allamahum sallallahu alaihi wasallam hadhihi siyagh wa hujjatuhu fil inkari anna Allah ta'ala lam yadhkur fi qawlihi sallu alaihi wa sallimu taslima ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ahada. Kata Syekh rahimahullah, dan dari hal-hal yang mengherankan pada zaman ini ada sebagian orang yang mengingkari salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya mengatakan bahwasanya orang yang bersalawat hanya mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, selesai, tanpa perlu menyebutkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Padahal kata Syekh, lafaz wa ala ali Muhammad ini muncul dari sahabat yang sangat banyak, dalam hadis-hadis sahih yang sangat banyak, yang sudah jelas Nabi SAW sendiri yang menyuruh para sahabatnya untuk bersalawat kepada dirinya dan kepada keluarganya. Lalu bagaimana orang tersebut mengingkarinya? Bagaimana orang tersebut mengingkarinya? Dan alasan orang tersebut mengingkari salawat kepada keluarga Nabi SAW karena ketika Allah mengatakan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, kata orang tersebut, dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan untuk bersalawat kepada keluarga Nabi SAW. Sehingga orang yang bersalawat hanya bersalawat kepada Nabi SAW tanpa perlu menyebutkan keluarganya. Menunjukkan orang tersebut menolak hadis. Ini artinya orang tersebut hanya mengambil Al-Quran tanpa mau mengambil hadis. Padahal dalam hadis yang sahih dari sahabat banyak sekali. Yang pertama misalnya Ka'ab bin Hujrah, kemudian sahabat yang lain Abu Humaid, Abu Sa'id, Abu Mas'ud, Abu Hurairah, Talha, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Semuanya bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Dan Nabi SAW menjawab, qulu, ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semuanya ada tambahan ali Muhammad. Dan hadisnya sahih. Sebagian besar dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lalu bagaimana orang tersebut menolaknya? Ini menunjukkan ia tidak mau menerima hadis Nabi SAW walaupun hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ثم أنكر وبالغ في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوه صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال. Bahkan kata Syekh, orang tersebut yang bernama Muhammad Is'af An-Nashashibi. Muhammad Is'af An-Nashashibi ini adalah seorang ulama lughah, orang yang pakar dalam bahasa Arab. Namun sangat sayangkan beliau menolak hadis Nabi SAW karena hanya menerima Al-Quran. Bahkan beliau Muhammad Is'af An-Nashashibi, beliau mengatakan tidak mungkin para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang salawat. Karena salawat itu sudah dikenal. Kata-kata salawat atau salat itu sudah dikenal dalam bahasa Arab, dan para sahabat paham bahasa Arab. Maka tidak mungkin mereka bertanya. Artinya beliau mengingkari hadis-hadis sahih yang tadi. Ketika para sahabat mengatakan, "Kaifa nusalli 'alaik?" Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Dan Muhammad Is'af An-Nashashibi di sini beliau mengingkari hadis-hadis tersebut. Beliau mengatakan bagaimana para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Kaifa nusalli 'alaik?" Padahal mereka sudah faham bahasa Arab. Artinya mereka faham makna salawat. Lalu bagaimana lagi mereka bertanya? Ini maksud dari ucapan Muhammad Is'af An-Nashashibi. Fa kaifa yas'alunahu? Bagaimana mereka bertanya kepada Nabi SAW? Wa hadhihi mughalatatun makshufatun lianna su'alahum lam yakun ala ma'na salati alaihi hatta yarida ma dzakarahu wa innama kana an kayfiyati salati alaihi kama jaa fi jami' ar-riwayat ala ma sabaqat al-isharatu ilaihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, para sahabat ketika bertanya kepada Nabi SAW, kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalawat kepadamu, mereka tidak bertanya tentang makna salawat. Mereka tidak bertanya tentang makna salawat. Yang mereka tanyakan adalah kaifiyah, cara, bagaimana cara kita bersalawat kepadamu. Adapun makna salat dalam bahasa Arab tentu mereka mengetahuinya, makna salat. Adapun tata cara bagaimana mereka bersalawat ini mereka tidak mengetahuinya. Makanya mereka bertanya. Jadi kata Syekh sini, pertanyaan para sahabat itu bukan tentang maknanya, tapi tentang tata caranya. Tentang tata caranya, sehingga ucapan tadi adalah ucapan yang
batil, ucapan yang keliru. وحينئذ فلا غرابة لأنهم سألوه عن كيفية شرعية لا يمكنهم معرفتها إلا من طريق الشارع الحكيم العليم. Maka kata Syekh, oleh karena itu para sahabat ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pertanyaan yang benar. Karena mereka bertanya tentang kaifiyah, tentang tata cara. Dan tata cara ini tidak mungkin diketahui oleh para sahabat kecuali melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan perkara agama yang mana para sahabat tidak mungkin mengetahui suatu tentang perkara agama ini kecuali melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kama law sa'aluhu an kayfiyati salatil mafruḍah bimithli qawlihi ta'ala wa aqimus shalah fa inna ma'rifatuhum li asli ma'na salati fil lughati la yughnihim an as-su'ali an kayfiyatiha asy-syar'iyyah wa hadza bayyinun la yakhfa. Kata Syekh, pertanyaan para sahabat di sini sama seperti pertanyaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Para sahabat mengetahui apa makna salat di sini. Namun mereka tetap bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat. Mengapa? Karena tata cara salat tidak mungkin diketahui hanya dengan kita mengetahui makna bahasa. Ketika kita mengetahui makna as-salat dalam bahasa Arab, ini tak cukup untuk kita bisa mendirikan salat. Kita butuh penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tadi ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna salawat, pemahaman mereka tentang makna salawat tidak cukup bagi mereka untuk melakukan salawat. Butuh pemberitahuan atau pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salawat. Makanya mereka bertanya. Sehingga pertanyaan di sini adalah pertanyaan tentang tata cara, bukan pertanyaan tentang makna. Sebagaimana mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang makna atau tentang tata cara salawat, tata cara salat. Ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Baik. Wa amma hujjatuhu al-musyaru ilaiha fala syai'. Adapun hujjah beliau kata Syekh Albani adalah hujjah yang tidak ada artinya. Dzalika li'annahu minal ma'lumi 'inda al-muslimin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal mubayyinu li kalami rabbil alamin. Dan sudah diketahui kata Syekh Albani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang tugasnya menjelaskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya kepada umat dan menjelaskannya apa maksud dari perintah tersebut dan bagaimana cara kita untuk melaksanakan perintah tersebut. Kama qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra, Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan tugasmu wahai Nabi SAW litubayyana lin-nas, menjelaskan kepada para manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini tugasnya Nabi SAW, menjelaskan tentang apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah inginkan daripada kaum muslimin. Faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam kaifiyati salati alaihi wa fiha dzikru al-al, fawajaba qabulu dzalika minhu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tata cara salawat kepadanya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menerima penjelasan tersebut, untuk melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Liqaulihi ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Fakhudhuhu, perintah di sini. Maka kita wajib ketika sesuatu perintah itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita untuk melaksanakannya. Ketika berita datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita untuk mengimaninya. Ini muqtada atau konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Apa yang beliau perintahkan wajib kita laksanakan, apa yang beliau beritakan wajib untuk kita imani, untuk kita benarkan. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih al-masyhur ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala ketahuilah inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang serupanya. Serupanya di sini kata para ulama artinya adalah hadis. Artinya adalah hadis. Sehingga Nabi SAW diberikan oleh Allah Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga wajib bagi setiap kaum muslimin untuk menerima
dan mengamalkan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mukharrajun fi takhrij al-Mishkat. Wa laita syi'ri madza yaqulu an-Nashashibi wa man qad yaghtarru bi bahraji kalamihi fi man asa an yunkiru at-tashahhud fi as-salah aw ankara al-ha'id tarka as-salah was-sawm fi haydhiha abi da'wa anna Allah lam yadhkur at-tashahhud fi al-Qur'an wa innama dhakara al-qiyam war-ruku' wa sujudi faqat wa annahu ta'ala lam yusqit fil Qur'ani as-salat was-shaum 'anil haid fal wajibu 'alaiha al-qiyamu bidzalik. Kata Syekh rahimahullah, kalau seandainya kita mau mengambil ucapan Muhammad Ishaq an-Nashashibi tadi, kemudian kita mempraktekannya dalam masalah-masalah yang lain, maka akan terjadi kekacauan. Kalau ada orang yang mengingkari tasyahud misalnya, kata Syekh di sini, dengan alasan di dalam Al-Qur'an tidak ada zikir tasyahud. Kalau kita baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, tidak ada Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membaca tasyahud dalam salat. Maka apakah kita akan meninggalkan bacaan tasyahud hanya karena tidak ada dalam Al-Qur'an? Maka jawabannya tidak. Begitu pula orang yang haid. Orang yang haid, perempuan yang haid tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Kalau kita membuka Al-Qur'an dari awal sampai akhir, tidak akan kita jumpai hal tersebut. Maka akankah kita mengatakan pada wanita-wanita yang haid mendirikan salat untuk melaksanakan puasa karena tidak ada dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggugurkan puasa dan salat bagi wanita yang haid? Maka jawabannya juga tidak. Jawabannya juga tidak. Sehingga kalau seandainya kita mengatakan tidak di situ, artinya kita mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita juga mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang lain. Dalam perkara-perkara yang lain. Sehingga tidak mungkin bisa dipisahkan antara Al-Qur'an dan hadis. Karena penjelasan apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an adanya di mana? Di hadis. Sehingga orang yang hanya menyukupkan dirinya dengan Al-Qur'an pasti tersesat. Harus dengan mengambil hadis. Kalau tidak mungkin dia mengetahui bagaimana tata cara salat, tata cara puasa, haji dan rukun-rukun Islam yang lainnya dan perintah-perintah dalam agama yang lainnya kecuali dia mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, فهل يوافقون هذا المنكر في إنكاره أم ينكرون عليه ذلك فإن كان الأول وذلك مما لا نرجوه فقد ضلوا ضلالا بعيدا وخرجوا عن جماعة المسلمين وإن كان الآخر فقد وفقوا وأصابوا فما ردوا به على المنكر فهو ردنا على النشاشيبي وقد بينا لك وجه ذلك فحذاري أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنة فإنك لن تستطيع ذلك ولو كنت في اللغة سيبويه زمنك وهاك المثال أمامك فإن النشاشيبي هذا كان من كبار علماء اللغة في القرن الحاضر فأنت تراه قد ضل حين اغتر بعلمه في اللغة ولم يستعن على فهم القرآن بسنة بل إنه أنكرها كما عرفت والأمثلة على ما نقول كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها ففيما سبق كفاية والله الموفق. Kata Syekh rahimahullah, fahadhari ayyuhal muslim, maka berhati-hatilah wahai seorang muslim. Engkau berusaha memahami Al-Qur'an tanpa mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau tidak mungkin bisa. Tidak mungkin seorang bisa memahami Al-Qur'an tanpa mengambil hadis. Pasti ia butuh hadis untuk bisa memahami Al-Qur'an. Dan kata Syekh rahimahullah, walaupun seorang memiliki kemampuan bahasa yang sangat tinggi, sangat paham tentang bahasa Arab, tentang nahwu, sharaf dan sebagainya, maka tidak mungkin itu cukup baginya untuk memahami Al-Qur'an. Tetap harus butuh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mencukupkan dirinya dengan Al-Qur'an tanpa mengambil hadis pasti akan tersesat. Sebagaimana Nashashibi di sini, beliau adalah ulama al-lugha, orang yang pakar dalam bahasa Arab. Ketika dia mencukupkan ilmu bahasa Arabnya untuk memahami Al-Qur'an tanpa mengambil hadis, maka dia tersesat. Maka beliau tersesat. Makanya orang harus mengambil kedua-duanya, mengambil Al-Qur'an dan mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.